kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya gufron al-iji innaka ya ma'adar firman Allah. Bahasa apakah semut, saya doakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Beberapa bulan yang lalu banyak netizen di channel ini yang komentar tentang Mama Gufron. Jujur ya, waktu gue pertama kali dengar nama Mama Gufron itu, dulu gue mikir itu mama gitu loh, ibu-ibu gitu atau nenek-nenek gitu. Kan namanya Mama Gufron ya. Dulu aku mikirnya itu kayaknya ini ibu-ibu deh, cewek. Ternyata Mama Gufron itu bukan cewek, ternyata kakek guys. Jadi berdasarkan data dari Tirto ID, sosok Mama Gufron belakangan menjadi sorotan di publik ya, terutama di Konoha ya. Karena apa? Karena kontroversinya saat apa? Saat ceramah. Saya aja nonton videonya nggak tahan guys. Aduh perut saya sakit ketawa mulu. Mohon maaf guys ya. Siapa tahu di antara sahabat yang nonton video ini ada yang pecinta Mama Gufron ya. Mohon maaf ya. Aduh, ketika saya riset ya siapa itu Mama Gufron, saya nonton video itu sampai saya nggak berhenti ketawa guys. Aduh gila, lucu banget, lucu. Lantas siapa Mama Gufron yang sebenarnya? Apa sih isi ajaran dan benarkah beliau ini seorang pemuka agama yang sesat? Mama Gufron yang memiliki nama asli ya, aslinya itu sebenarnya bukan Mama Gufron tapi Ius Sugriman ya. Viral di media sosial karena apa? Karena potongan videonya yang kontroversial ya saat beliau ini ceramah. Aduh, dia bisa ngaku ya dirinya berbicara dengan bahasa semut dan cacing. Aduh. Tidak hanya itu, ia juga mengaku bisa melakukan panggilan video call dengan malaikat maut. Aduh. Ini nggak bohong gua guys ya. Ini ada videonya, kita react ya. Tuh lihat. Tuh. Kita react ya. Ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya gufron al-iji innaka ya ma'adar firman Allah. Apakah saya didoakan? Aduh. Ya jelas. Aduh nggak tuh. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah Dina, senang. Jadi menurut kalian gimana? Benarkah beliau ini bisa berbicara bahasa hewan gitu, bahasa semut, bahasa cacing gitu? Aduh ya, aneh-aneh aja ya. Yang bikin saya betah tinggal di Konoha itu ya orang-orang seperti ini ya. Ada aja gitu. Ada aja tingkah lucunya. Aduh sakit perutnya. Mohon maaf ya guys. Mohon maaf. Aduh. Kemudian kontroversi Mama Gufron ditanggapi langsung oleh Ketua Ulama Majelis Ulama Indonesia atau MUI ya, yaitu Pak Cholil Nafis ya. Beliau menegaskan ya, pernyataan Mama Gufron tersebut sungguh tidak berdasar. Ya iya nggak berdasar, gimana coba? Ada bahasa semut. Aduh. Aduh gila banget. Aduh, mohon maaf ya. Aduh. Terus ada statement yang mengatakan bahwa beliau ini bisa video callan dengan malaikat maut. Gimana caranya? Aduh. Jadi hal seperti ini saya setuju dengan Ketua MUI ya. Walaupun kadang-kala saya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan daripada MUI ya. Tapi kali ini gue setuju ya. Gue sependapat dengan Ketua MUI ini. Kemudian tidak hanya itu, dalam kesempatan lain misalnya ia mengatakan ya, Mama Gufron ini bisa mengubah atau merubah air biasa menjadi air jam-jam.
menurut saya ini hal-hal yang sangat kontroversial ya. Mama Gufron mengaku bisa melakukan video call gitu terhadap malaikat maut ya, sehingga mendapatkan tanda tangan kontrak Rasulullah. Astaga, hal-hal seperti ini, kenapa sih hal-hal seperti ini bisa dipercaya di Konoha? Ya kalau untuk hiburan lucu-lucuan nggak jadi masalah ya, tapi kenapa hal-hal seperti ini banyak pengikutnya gitu? aduh, orang yang paling sering bukan ngeledekin ya, ngebahas tentang Mama Gufron ya Harry Pras ya. Ya tersahabat yang ini kalau misalnya pernah nonton channelnya Harry Pras. Harry Pras ini siapa sih? Awalnya Harry Pras ini adalah seorang pesilat ya, atau guru bela diri ya. Tapi akhir-akhir ini dia bahas tentang agama. Saya juga bingung ya kenapa guru bela diri bahas tentang agama ya. Dan kalau saya perhatikan ya, pengikut dari Mama Gufron ini ya, mohon maaf ya, tidak bisa membedakan mana yang nyata mana yang enggak gitu ya. Hal-hal seperti ini kan banyak ya terjadi di Konoha tanpa kita sadari ya. Dan menurut saya ya, kenapa Konoha itu ketinggalan dengan negara maju itu, salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena kita itu tidak berpikir logis. Kita tuh lebih berpikirnya itu logika mistika. Ini kan logika mistika namanya, berbicara dengan semut gitu. Gimana kita mau bicara dengan semut? Orang semut aja nggak punya bahasa, nggak punya kata-kata gitu. Gimana kita mau bicara dengan semut? Jangankan semut, dengan monyet juga kita susah bicara, kan monyet nggak ngerti bahasa. Jadi kenapa hal-hal seperti ini bisa dipercaya? Karena apa? Karena logika mistika. Ini bagian daripada logika mistika. Logika mistika ini kan semacam mempercayai suatu hal yang tidak berdasar. Oke, salah saja kalau misalnya kita menganggap bahwa logika mistika itu bagian daripada budaya, nggak jadi masalah ya. Tapi di dalam mengambil keputusan kalau menggunakan logika mistika itu sangat-sangat tidak rasional ya, sangat-sangat tidak masuk akal ya. Bahkan ya kalau boleh jujur ya, di Konoha itu orang lebih pede pergi ke dukun daripada ke psikolog. Jadi di Konoha itu kebalik-balik. Kalau di luar negeri orang pergi ke dukun itu dianggap gila. Tapi kalau di Konoha, kalau orang yang pergi ke psikolog itu dianggap gila. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, ke psikolog dengan ke dukun ya. Kalau di negara maju itu pergi ke dukun itu, lu udah gila ya, ngapain lu pergi ke dukun? Tapi kalau di Konoha enggak, ya. Di Konoha dukun itu disebut dengan orang pintar. Makanya di Konoha itu ada yang namanya komunitas perdukunan ya, komunitas dukun seluruh Indonesia. Yang pernah diviralkan oleh siapa? Diviralkan oleh Pesulap Merah. Jadi ini yang pernah di counter oleh Pesulap Merah. Maka Pesulap Merah sampai sekarang ini sangat-sangat terkenal ya. Karena apa? Karena ulah daripada dukun-dukun yang ada di Konoha. Bahkan ya, mereka punya badan hukum sendiri ya, dukun-dukun yang ada di Konoha. Jadi bagaimana mungkin dukun ada badan hukumnya gitu? Kan itu usahanya nggak rasional ya, nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin seorang perdukunan di Konoha? Jadi ini menandakan bahwa budaya kita itu sebenarnya masih sangat-sangat mistis ya. Kita tidak terlalu percaya dengan sesuatu hal yang rasional, masuk akal, logis gitu. Kita lebih percaya sesuatu hal yang logika mistika. Menurut kalian gimana? Apakah ini bagian daripada logika mistika atau tidak? Mama Gufron ini menurut data dari Tirto ID, beliau ini adalah bagian daripada NU ya. Ya, selain Ponpes Unik Nusantara, Mama Gufron juga mengelola 8 lembaga Ponpes lainnya ya, pengurus Ponpes Unik Nusantara, Ubat Amulillah dan sebagainya. Ada banyak ya. Abuya ini anak kedua ya, atau Mama Gufron ini anak kedua. Beliau ini satu keturunan pahlawan ya. Ada salah satu pahlawan Bandung Lautan Api namanya Ujang Maruf. Itu kakeknya. Jadi sebenarnya beliau ini keturunan daripada pejuang ya. Dan
menurut saya ya, kalau misalnya nih beliau ini tidak kontroversi, justru karena kontroversi ya, karena mungkin ini yang dipengen warga Konoha ya. Warga Konoha kan suka hal-hal yang aneh-aneh gitu, yang unik-unik ya, yang lucu-lucu. Saya nggak orang-orang seperti ya sangat-sangat diminati di Konoha ya. Ya buat lucu-lucuan mungkin ya. Kemudian cara beliau memperlakukan muridnya gitu, dicium ya, cara menciumnya itu lucu guys. Kemudian apalagi ada banyak ya kontroversi seputar Mama Gufron ini ya. Dan kalau boleh jujur ya, Mama Gufron ini muncul karena apa? Karena ini adalah konsekuensi daripada masyarakat kita. Masyarakat kita itu kan kalau belajar agama itu, coba perhatikan, warga Konoha itu kalau belajar agama itu harus ada yang lucu-lucunya. Makanya Ustadz Abdul Somad itu disukai karena apa? Karena ada stand up komedinya juga ya, ada lucu-lucunya. Jadi warga Konoha itu sangat suka yang namanya lucu-lucuan, komedi, sehingga mereka sangat menyukai pemuka agama yang lucu ya. Humor, warga Konoha itu sangat suka yang namanya humor. Zaman dulu ada guyonan warga Konoha gitu, tontonan warga Konoha, yaitu bukan empat mata, tapi guyonannya itu menurut saya pribadi ya, karena gini ya, kalau saya perhatikan ya, guyonan warga Konoha itu ada level-levelnya gitu ya. Ada di level dimana warga Konoha itu suka menggunakan fisik seperti OVJ ya, kemudian seperti tukul gitu ya, objeknya kan tukul itu sendiri. Kemudian ada yang seperti ini, Mama Gufron, ada yang seperti itu ya, ada yang suka hal-hal seperti ini ya. Ketika khotbah itu harus menggunakan ya lucu-lucuan gitu, humor dan sebagainya. Warga Konoha sangat suka yang namanya humor ya. Makanya sangat menyukai pemuka agama yang humoris ya, seperti Gus Dur ya. Kenapa Gus Dur itu sangat terkenal zaman dulu? Karena humoris. Kemudian UAS ya, Ustadz Abdul Somad itu kenapa sangat disukai? Kenapa dulu viral? Kenapa? Karena ada lucu-lucunya. Jadi ada plus-plusnya. Sementara kan kalau dalam berdakwah ya, misalnya warga Konoha itu biasanya mereka tidak terlalu suka yang namanya lucu-lucuan serius ya. Jadi warga Konoha itu pengen sesuatu komedi digabung dengan agama ya. Jadi ya seperti ini ya. Sebenarnya kan nggak boleh ya. Kalaupun misalnya Mama Gufron itu cuma bercanda mengatakan bahwa bisa ngomong dengan semut, ya sebatas lucu-lucuan aja gitu, jangan terlalu dianggap serius gitu. Kalau misalnya beliau ini mengaku bahwa bisa video call dengan malaikat maut atau tangan kontrak dengan Rasul misalnya, ya sebatas lucu-lucuan aja gitu, jangan terlalu ditelan bulat-bulat gitu, jangan dipercaya gitu. Karena hal-hal seperti ini kan banyak terjadi di Konoha ya. Ada yang bisa memadamkan api neraka, ada yang bisa terbang ke surga menggunakan sapu lidi gitu, ada macam-macam deh pokoknya. Ada yang kakinya terbang gitu, melayang dan lain sebagainya. Ada banyak ya, ada banyak kejadian-kejadian yang sangat-sangat unik di Konoha ya, atau kejadian-kejadian yang konyol ya, menurut saya pribadi itu konyol ya. Hal seperti ini dulu mungkin waktu saya kecil saya percaya ya, hal-hal seperti ini yang tidak berdasar gitu, tidak rasional. Tapi semenjak dewasa saya berpikir gitu, kayaknya enggak deh, mungkin ini ada pesan moralnya. Kalau misalnya waktu kita kecil dikisahkan tentang kisah-kisah ya, tentang terjadinya Danau Toba misalnya ya, Kancil Nyuri Timur misalnya, ada banyak kok kisah-kisah seperti itu di Konoha ya. Menurut saya hal-hal seperti ini hanya sebatas pesan moral aja ya, jangan terlalu ini ya. Seperti Musa membelah lautan kan sebenarnya itu kan tidak bisa dikonfirmasi apakah benar atau tidak kan. Musa membelah lautan itu sesuatu hal yang melawan hukum alam ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan perlu saya tekankan ya sama teman-teman yang nonton video ini, agar gitu, mari kita berpikir secara rasional gitu, jangan terlalu berlebihan ya. Mama Gufron buka kitab itu sembarang kayak lucu-lucuan aja. Jadi agama itu dijadikan komedi atau ya semacam seperti itulah ya. Dan ini yang perlu saya sampaikan bagi anak muda, teman-teman yang nonton video ini ya. Kalau misalnya
menganggap hal seperti ini semacam guyonan, nggak jadi masalah. Tapi jangan dipercaya ya, jangan terlalu halu gitu. Karena di Konoha itu, kalau misalnya Anda mengatakan saya bertemu dengan Rasul, saya bermimpi bertemu dengan Rasul misalnya, itu artinya nggak bisa dikonfirmasi kan. Mimpi itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi di Konoha banyak yang percaya seperti itu. Makanya laris manis ya dukun di Konoha. Dukun di Konoha itu sangat laris karena kita tidak bisa menuntut dukunnya. Kalau nggak sembuh nggak bisa dituntut ya. Sementara kalau dokter kan bisa dituntut ya. Kalau misalnya dokter melakukan kesalahan dan sebagainya bisa dituntut guys. Oke, terima kasih sudah menyimak dan video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.